Tenet, tenet, tenet. Tenet, tenet. Tenet. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Tembok Netizen. Kali ini kita akan membahas yang sebelumnya pernah kita bahas. Enggak sih, ini beda. Cuman ini adalah lanjutannya. Jadi, kita langsung saja ke topik utama. Ada salah satu netizen yang mengetik seperti ini. Jadi, definisi cantik di sini, muka, ya. Oke, jadi ada lagi sesuatu yang masih berhubungan dengan fisik. Bukan fisik sih, tapi definisi dari cantik. Mungkin beautiful. Ya, salah satunya ialah ini. Good looking selalu menang. Lihat dua orang ini. Ya, apa sih dari mereka yang kenapa mereka disandingkan sebelah kanan dan sebelah kiri? Good looking, dan dibilang good looking selalu menang. Kira-kira komentar netizen selanjutnya. Oh ya, sebelumnya mereka ini adalah salah satu seseorang yang istilahnya tega membunuh orang lain. Bisa dibilang mereka ini psikopat. Tapi mereka beda fisik, beda orang. Oke. Dan kita lihat komentar netizen. Yang sebelah kanan, baru kali ini gue ngefans sama seorang psikopat. OMG. Yang sebelah kiri, jelek, tua, kempot, keji, lagihan, double tuh buruknya. Ya, good looking. Yang sebelah kanan, Kia, bunuh aku dong. Sebelah kiri, jangan menghina wajahnya. Lihat wajah dia, betapa jeleknya. Dan menjijikannya jika dilihat dari dekat. Good looking. Tapi sayangnya, dia manis banget anjir. Kita ke sebelahnya, jelek, tua, kempot, heleh, doyan amat, ama yang buluk. Malah kejam pula tuh. Serem amat ya, muka jelek, hati iblis pula. OMG. Terus ke good looking, dia depresi sampai gangguan jiwa karena broken home. Dia sering ribut juga sama emaknya sampai papa tirinya risih. Sebelahnya, muka sama kelakuan nauzubillah kayak DJJL. Kalian bisa lihat kan hasilnya apa? Good looking. Berawal dari cantik menuju ke good looking. Biasanya yang cantik itu biasanya yang good looking itu belum tentu cantik untuk dalam dirinya. Tetapi good looking itu selalu terlihat cantik dari luarnya. No matter mau dia cowok, mau dia cewek. Cantik, cakep. Good looking always win. Menurut saya pribadi dan yang saya lihat oleh komentar dari netizen. Oke. Terus ada suatu cuitan berupa foto. Saya sangat suka ini. 50% masalah hidup akan teratasi jika kamu cantik atau ganteng. Nyatanya, baik saja tidak cukup kalau wajah nggak mendukung. Ini yang tadi saya bilang. Terbukti dengan bantuan kata-kata pamungkas ini. Untung cantik, kata atau begini kata cewek, ganteng mah bebas. Begitulah beauty privilege bekerja. Kalau jelek, boro-boro dibela. Ya memang beauty privilege. Yang good looking always win. Pokoknya mau lu sebaik apapun, tapi kalau looking lu nggak bagus, tetap aja. Ini adalah realita kehidupan saat. Dan ada yang reply dari cuitan itu. Ya, emang iya, that's how work and it's never gonna change ever. Terima aja udah, life unfair anyway and that's a period. Ya, I think that's so. Terima kenyataan, paling utama terima kenyataan bahwa kalau misalkan Anda tidak diperlakukan adil oleh
dibandingkan dengan yang good looking. Ya, that's how work works. Ada lagi komentar dari netizen ngomongin keadilan. Pernah dengar kalimat semacam hidup itu justru adil karena ketidakadilan. Semua orang pasti ada aja yang ngerasa nggak adil sama hidup dan kenyataan, dan itulah yang membuat hidup itu adil. Ya, bener juga sih. Kadang ada yang cantik tapi hidupnya nggak bagus, kayak yang misalnya dilecehkan atau gimana gitu. Atau enggak yang punya kepribadian yang seperti itu, psikopat, yang dia berani untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain. Ada juga yang jelek, maksud saya bukan jelek, yang kurang good looking tapi hidupnya enak. Ya banyak sebenarnya yang seperti itu juga. Itu kita semua punya jalan masing-masing. Ada juga replian netizen yang bilang gini, itulah kenapa muncul istilah kalau lu good looking, masalah hidup lu jadi lebih ringan. Dan itu benar, saya setuju. Mau lu ganteng, mau lu cantik, kalau lu good looking, masalah hidup lu jadi lebih ringan. Banyak kan yang biasanya viral tapi dia tuh good looking, akhirnya apa? Ya, mau dia viral karena kejelekannya pun tetap aja dibela sama orang lain karena good lookingnya itu. Nih ya, ada lagi netizen yang berkomentar soal ini. Udah kayak begini, cuma dikasih tahu harus merawat diri dan introspeksi aja, masih banyak yang tersinggung, padahal realita hidup memang begitu. Gak semua orang mandang fisik, tapi yang cuma mandang fisik selalu ada dimanapun. Bener banget. Jadi kadang-kadang saya juga sebenarnya kesel sih sama orang yang bilang ngapain ngerawatin badan, ngerawat gini. Ya gimana ya, bukannya karena ya setidaknya merawat itu perlu juga, tapi yang mandang fisik itu selalu ada dimanapun, gak di sosmed, gak realita, itu pasti ada. Dan ya memang dunia ini kejam. Ada juga yang nge-reply dengan seperti ini, terbukti kecantikan dan kegantengan sangat membantu menarik simpati biarpun kelakuannya jahat banget. Oke, ya memang benar. Saya kembali lagi berulang dengan hal yang sama seperti itu. Jadi menurut kalian apa? Apakah yang cantik ataupun yang ganteng itu mempunyai suatu kedudukan lebih tinggi dibanding orang yang biasa saja? Ya, tidak tahu. By the way, karena kita ngomongin hal itu, good looking, beauty privilege, dan juga cantik ataupun ganteng. Ada yang bertanya seperti ini, what do you think? Kenapa ya orang-orang mengutamakan fisik? Jadi ada seperti ini ya. Tadi nemu di TikTok, di TL TikTok, julid banget gak sih katanya, tanya Raw. Ini adalah suatu manifest orang lain. Isinya upload foto Twibbon pakai full make up karena aslinya jerawatan. Trending sampai prodi-prodi lain dianggap cantik banget. Waktu ngambil almet ke kampus ketemu cutting, terus cuttingnya ngechat ngasih tahu di grup angkatan, kalau ketemu yang namanya gue jangan kaget kalau nggak cantik. Apa gue sejelek itu? Mungkin ini rada beda sama beauty privilege, tapi ini realita dan dunia sosmed, dunia fana. Ya itulah dunia itu. Orang tuh ingin melakukan yang terbaik kan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian salah satu replian dari tweet itu, orang-orang kenapa sih ya ngurusin banget fisik orang lain? Dia juga mau kelihatan cakep pastinya, semisal nggak sesuai foto atau apapun itu, ya please ini mah jangan sampai ngatain
Toh kalian juga nggak tahu seberapa besar usaha mereka buat ngumpulin rasa percaya diri dan buat merawatnya. Bener. Saya mau komen karena sudah terungkapkan di situ. Dan ada juga komentar ini masih berhubungan dengan yang pertama ya, tentang cantik. Terkadang juga orang bilang self love, kamu cantik, itu di sosmed aja rame, girls support girl lah. Tapi kenyataannya saat jumpa pada julitin juga, hina juga, but nggak semua sih, tapi kebanyakan begitu. Iya emang begitu sih hidup. Namanya juga netizen. Kita semua orang ini adalah netizen yang selama bermain sosmed itu adalah netizen. Kalau kalian nggak tahu netizen, kalian bisa cari sendiri di kamus. Maksud saya di Google. Apa itu netizen? Nih ada lagi yang komentarnya seperti ini. Namanya juga foto yang mana disebarin ke orang luas, apalagi medsos. Ya pasti pengen lah nampilin yang terbaik dari diri sendiri. Hak orangnya sendiri, mau jelek mau bagus. Take your best shot. Medsos digunain buat mengekspresikan diri, bukan goblok-goblokin orang. Ya, tapi sayang netizen tuh tidak semuanya seperti yang Anda sebut. Saya juga sebenarnya sebel sih. Itu kan terserah diri pribadi masing-masing ya, mau bagaimana. Kemudian ada replyan juga yang saya sukai. Banyak orang gak mau pandang fisik, cuman omong doang, tapi hati dan kelakuan selalu menomorsatukan yang fisik. Oke, maaf emosi, kata-kata jangan pandang fisik kayak munafik. Tapi aslinya ya tahu sendiri, orang-orang lebih memandang fisik. Mungkin jangan pandang fisik itu hanya ketikan doang. Iya, orang yang memandang fisik itu ada, selalu ada. Dan orang yang tidak hanya memandang fisik, melainkan dengan memandang hati pun, kelakuan, sifat itu juga ada, berbeda-beda. Tapi pasti selalu ada yang cuma memandang fisik. Dan ada juga yang mereka seperti ini. Itu ekspektasi katanya ketinggian. Kenapa sih duit banget? Bener ada tweet yang bilang, kenapa sih lu yang ribet dan marah padahal gue yang jelek, kayak nggak ada urusan lain aja buat diurusin. Dan menurutku kalau dia di make up cantik juga aslinya cantik kok, namanya juga cewek. Ya benar. Ya sebenarnya kembali lagi ke diri masing-masing. Semua cewek tuh cantik, semua laki-laki tuh ganteng. Cuman lihat lagi, kita tuh berbeda-beda, makhluk tuh berbeda-beda. Ada yang takarannya pun juga berbeda-beda. Jadi ya bagaimanapun itu beda-beda, berbeda-beda. And then kalau inti dari saya sih, kamu itu kecukup untuk jadi seorang yang baik di mata netizen. Semua salah. Netizen itu seperti tembok netizen. Jadi ya intinya, cantik dan ganteng itu untuk diri sendiri itu perlu, terutama self love itu sangat perlu. Jangan kamu sibuk ngurusin orang lain, kecantikan orang lain, sibuklah ngurusin diri sendiri. Jangan ngerasa dia emang udah cantik dari awal. Jangan kayak gitu. Semua orang punya perubahan. Yang dulu kamu mungkin dihinakan aja jelek, buluk, dan mungkin sekarang kamu glow up. Bisa aja orang-orang bisa glow up, semua orang bisa, terutama dengan tambahan biaya. Semua orang bisa menjadi glow up, semua orang bisa menjadi cantik dan ganteng. Dan kembali lagi, beauty privilege itu adalah kedudukan yang lumayan cukup tinggi di mata seluruh orang or netizen. Jadi beauty privilege itu number one. Jadi menurut kalian gimana? Kalian kalau misalkan mau curhat, unek-unek komentar juga nggak masalah kok. Ingat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Komentar apalagi sebagai salah seorang yang mungkin ingin mengomentari hal yang bisa aja ya di komentar di video ini. Jadi, thanks for watching. See you another next video.